Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia untuk menyimak sebentar dari video singkat tentang teknik telekomunikasi Politeknik Caltech Riau. Sebelumnya, saya sampaikan sedikit peraturan ya tentang kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya sehingga tidak storing ya, dan membuat seminar kita di pagi hari ini menjadi lebih lancar. Nah, kemudian jika ada pertanyaan dari para peserta, dipersilakan untuk disampaikan melalui menu chat yang tersedia di Google Meet ini. Ya, dipersilakan. Nanti di akhir kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Tentu yang menjadi prioritas adalah yang duluan bertanya. Kemudian yang berikutnya, saya akan membacakan CV ya dari pemateri kita di pagi hari ini. Ya, beliau adalah Dr. Emansa Hasri Putra MN, ya, mungkin bisa dilihat di layar, ya. Latar belakang pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Sumatera Utara di jurusan Teknik Elektro, fokus di Teknik Telekomunikasi pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan S2 di Electrical Engineering University Teknologi Malaysia atau UTM. Dan pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan doktoral S3 pada Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Kegiatan sehari-hari beliau sebagai dosen tetap di Teknik Telekomunikasi Politeknik Caltech Riau D3, kemudian juga mengajar di D4 Teknik Elektronika Telekomunikasi, dan juga diberi kepercayaan untuk mengajar di Magister Terapan Teknik Komputer Politeknik Caltech Riau. Nah, riset beliau ya lebih ke optimasi protokol routing pada wireless multimedia sensor network, kemudian cross layer design of wireless LAN based on EDCA, EDCA, and H264 ya atau SVC. Dan kemudian beliau juga sebagai konsultan pada lembaga pemerintah dan swasta. Di antara beberapa proyek yang beliau kerjakan itu mengerjakan master plan ICT atau TIK, kemudian jaringan telekomunikasi, GIS, cell plan, dan site audit di menara telekomunikasi. Untuk tidak memperpanjang waktu, ya, kami persilahkan kepada Pak Eman, dan sebelum itu saya sapa beliau dulu, ya, sebelum beliau menyampaikan materi. Pak Eman, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini pada acara kita di webinar teknologi fiber optik sebagai backbone utama internet. Pak Eman, kami persilahkan untuk menyampaikan materi di pagi hari ini hingga pukul 10.00, dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Tanya jawab kepada Pak Eman, kami persilakan. Oke, slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu peserta webinar yang berjudul Teknologi Fiber Optik sebagai Backbone Utama Internet. Oke. Sebelumnya dari kami mengucapkan kehadiran selamat datang di PCR, Universitas Swasta terbaik di Indonesia, kepada Bapak Ibu. We are very glad to meet you, di mana kampus kami memiliki moto kampus bebas asap rokok, ramah lingkungan, dan tertib lalu lintas. Nah, di belakang ini merupakan gedung serbaguna dari kampus kami. Di depannya ada, boleh lihat ada danau. Ya.
Ini biografi tentang saya yang disampaikan oleh Pak Noktin. Jadi nanti jika ada pertanyaan setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa mengontak saya di email atau di WhatsApp saya. Oke, kita langsung saja ke materi webinar ini ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan sharing pengalaman dan sharing knowledge yang saya ketahui selama ini tentang teknologi fiber optik. Kebetulan beberapa pengalaman saya mengajar di sistem komunikasi optik ya, dan juga beberapa pekerjaan konsultan saya di bidang optik. Maka saya coba buat webinar, mudahan materi yang saya sampaikan ini berguna bagi Bapak Ibu ya. Dan materi saya buat lebih umum karena saya lihat pesertanya beragam ya, mulai dari perusahaan, kemudian ada dari kampus ya, dari SMK, kemudian ada Diskominfo. Ya, jadi saya coba materinya lebih menjangkau segala bidang pekerjaan, mudahan berguna. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi internet, kedua tentang backbone internet, kemudian tentang submarine fiber optik ya, fiber optik di bawah laut, kemudian saya mengupas sedikit tentang konsep dasar fiber optik, kemudian saya juga menyampaikan aplikasi internet terbaru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk seksi pertama, aplikasi internet. Nah, kita semua mungkin sudah tahu ya apakah internet itu. Jadi internet kalau saya ambil dari Wikipedia adalah suatu sistem global dari jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di dunia. Internet adalah suatu jaringan global dari jaringan private ya, swasta, publik, umum, akademi, ya, bisnis dan government, pemerintah, dihubungkan oleh teknologi jaringan elektronik, wireless dan optik. Sehingga kalau digambarkan di dalam bola dunia ya, dapat dilihat di gambar sebelah kiri bahwa internet itu merupakan seperti suatu jaringan laba-laba ya yang bercahaya. Karena apa? Karena teknologi kabel optik ya sudah dipergunakan ya untuk menghubungkan berbagai area ya, benua, negara. Hampir 90% komunikasi antar area di bumi ini menggunakan kabel optik. Nah, kemudian apakah aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini oleh kita? Ternyata aplikasi yang banyak digunakan, aplikasi internet yang banyak digunakan oleh pengguna internet adalah google.com paling banyak. Itu kalau dilihat di peta ya, Google di bagian kiri ya, di Amerika Utara, Amerika Selatan. Kemudian di Indonesia sendiri juga banyak menggunakan Google, Australia. Tapi ternyata tidak semua negara menggunakan aplikasi yang banyak menggunakan Google. Ternyata di Rusia mereka menggunakan VK. VK ini merupakan Facebook versi Rusia. Kemudian di Cina ya, juga mereka punya aplikasi sendiri ya, Baidu. Nah, di Eropa juga, di Afrika, Eropa dominan juga Google, dan beberapa menggunakan YouTube ya. Di sini ada satu negara menggunakan YouTube. Jadi ini 10 besar aplikasi yang mungkin populer kita ketahui bersama, yang paling banyak diakses ya per hari dan durasi waktunya ya per orang. Jadi paling banyak Google, kedua YouTube, Facebook ya, Baidu, mesin pencari Cina, Wikipedia, Yahoo, Google di India, kemudian Reddit ya, Kiki dan Taobao. Oke. Nah, kemudian social network ya, aplikasi sosial media yang paling digunakan di dunia. Kalau kita lihat dominan sebelah kiri ya, ini data terbaru Januari 2020, ternyata paling banyak digunakan adalah Facebook. Nah, warna biru ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dominan Facebook Indonesia, kemudian Asia Selatan, ya Asia Tenggara, benua Amerika, Eropa,
Afrika, dan ternyata di Rusia mereka menggunakan sendiri ya, jadi VK tadi ya, Vkontakte. Jadi ternyata Rusia paling banyak aplikasi sosial media digunakan adalah VK. Kemudian di Cina mereka menggunakan Qzone ya, warna merah ini. Nah, jadi tidak semua negara menggunakan Facebook. Kemudian aplikasi nomor 2-nya ya, kalau dilihat di Indonesia ya, Instagram. Ya, di Australia Instagram. Kemudian di di Rusia mereka menggunakan yang ini ya. Di Amerika Instagram, dan di Kanada mereka Reddit ya, media sosial yang digunakan di Kanada. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tetap paling banyak digunakan di dunia aplikasi sosial media adalah Facebook, nomor 2 adalah Instagram. Nah, ini kita sering familiar ya aplikasi ini di handphone, dan seringkali kita menggunakan Facebook ya, Facebook Messenger ya, WhatsApp, kemudian Instagram. Nah, ini keluarga Google ya, salah satunya kita menggunakan Google Meet. Alhamdulillah ternyata Google Meet ini cukup kuat ya. Kita melakukan webinar ini, pertama ini perdana dengan peserta alhamdulillah hampir 200 ya yang terdaftar untuk ikut webinar ini. Nah, alhamdulillah lancar Google Meet nih ya. Ini Pak. Oke. Kemudian data terbaru ya dari Januari 2020 dapat kita lihat bahwa bagian besar ya penduduk dunia 53,3% mengakses internet melalui mobile phone ya. Kemudian 40% present di present slide-nya di present. Bentar ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatannya, oke. Maaf ada kendala sedikit. Nah, saya ulangi lagi. Ini ya, kalau kita lihat sosial media yang paling digunakan di dunia, Facebook ya nomor 1, nomor 2 Instagram. Meskipun tidak semua negara dikuasai oleh Facebook, ternyata di Rusia masih ada VK yang dikuasai oleh Facebooknya versi mereka sendiri. Kemudian di Cina mereka menggunakan Qzone. Ranking 2 di dunia, paling banyak Instagram ya. Oke. Nah, ini tidak heran ya, karena kita sangat familiar menggunakan aplikasi dari keluarga Facebook ya, mulai dari Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Kemudian di keluarga Google ya, seperti Google Meet sekarang ini alhamdulillah ya lancar ya. Ternyata saya juga digunakan untuk webinar ya. Sampai saat ini ada 200 peserta yang ikut webinar ini. Nah, kita cukup familiar. Dan Google ya bisa mencari utama YouTube saat ini lagi booming ya. Nah, kita selalu menggunakan Google dan YouTube ya. Nah, kemudian dari data Januari 2020 ya, pengguna internet dunia dominan menggunakan mobile phone ya, handphone, tablet ya, hampir 53,3% ya. Nah, kemudian menggunakan laptop dan atau PC 44%, menggunakan tablet 2,7% ya, handphone saja 53,3%, kemudian menggunakan perangkat game ya 0,7%. Nah, kalau kita lihat ya, aplikasi yang banyak digunakan pertama adalah WhatsApp Messenger ya, dominan ya WhatsApp Messenger. Kedua Facebook. Kemudian ketiga aplikasi Facebook Messenger. Ini data terbaru Januari 2020, aplikasi paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Kemudian WeChat ya, nomor WeChat ini aplikasi dari Cina. Kemudian Instagram masih keluarga Facebook. TikTok, nah ini sekarang lagi booming TikTok ya, peringkat 6 ya, tahun terakhir ini banyak ya
sering-sering video TikTok ya di WhatsApp kita ya. Nah, kemudian Alipay, aplikasi berbayar, kemudian Kikizone tadi ya, dan sebagainya. Nah, di game, nah sekarang lagi banyak digunakan ada PUBG Mobile. Saya kebetulan nggak suka game ya, jadi saya kurang tahu apakah benar nih urutannya. Tapi ini data dari terbaru Januari 2020 ya. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sering main game tahu nih ya, karena saya sendiri kurang tahu ya belakangan nih, karena saya kurang suka game ya. Nah, Indonesia sendiri ya, ada Kuningan sendiri datanya ya, di mana total populasi penduduk Indonesia ini 272 juta ya. Ternyata koneksi mobile phone-nya 338,2 juta. Ya, kenapa bisa beda antara pengguna koneksi mobile phone dengan jumlah penduduk? Ya, harap maklum ya, saat ini kita sering beberapa orang punya 2 handphone ya kali ya, atau punya 2 SIM card ya. Nah, jadi ternyata populasi koneksi mobile phone lebih tinggi daripada jumlah penduduk Indonesia. Dan pengguna internetnya, penetrasi kita cukup tinggi ya, 64%. Kemudian yang aktif sosial media 160 juta ya, jadi cukup banyak ya penduduk Indonesia yang mengakses sosial media. Karena segala hal pun di-sharing ya melalui sosial media, melalui WhatsApp terutama atau Facebook Messenger tadi ya, urutan pertama. Ya, apalagi sekarang zaman COVID-19 ini ya, segala informasi disampaikan ya, mau video atau sebagainya. Salah satu contoh yang viral ya di TikTok ya, yang sering mungkin Bapak Ibu sudah tahu kali ya, sering juga diakses. Bentar ya. Iya, bisa. Ya. Masuk. Sini langsung di sama. Ini contoh. Oke, Bapak Ibu, tadi hanya sekedar intermezzo saja bahwa memang internet ini ya membuat hidup kita bergairah dengan adanya TikTok tersebut ya. Ranking 6 kemarin ya dari data sebelumnya. Nah, baru kita masuk ke bahasan tentang backbone internet ya, atau bahasa Indonesianya tulang punggung internet. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hampir 99% ya koneksi internet ya, koneksi utama internet menggunakan kabel optik ya, seperti dapat Ibu lihat di gambar ya. Oke, salah satu contoh adalah nama proyeknya adalah Faster. Jadi Faster ini adalah suatu sistem kabel optik ya, Trans-Pasifik bawah laut yang menghubungkan pantai barat Amerika, Oregon ya, ke kota Cikura. Jadi di sini ya, ini Jepang sama di pantai barat Amerika. Nah, jadi proyek ini bernilai 300 juta dolar dengan jarak 9.000 km. Hingga kalau dihitung ya nilai proyek ini 0,5 miliar per kilometer. Jadi Faster ini melewatkan traffic broadband dan mobile konten untuk rute Trans-Pasifik dan kapasitas 60 terabit per detik. Jadi kalau kita lihat semua koneksi internet ya menggunakan kabel optik bawah laut seperti di sini ya, untuk menghubungkan Asia dengan Amerika Barat ya. Nah, kenapa seperti bisa kita perlu kabel optik bawah laut? Karena kalau kita lihat dari aplikasi internet, dominan aplikasi internet itu berada di Amerika. Seperti Bu
Bapak Ibu ketahui tadi ya, mulai dari keluarga Google ya, kemudian keluarga Facebook, itu semua berada di Amerika. Mulai dari Facebook ya, WhatsApp, Instagram, Google ya, YouTube. Sehingga mau nggak mau seluruh dunia harus menghubungkan koneksi kabel optiknya ke Amerika. Kecuali tadi misalnya di Rusia, Rusia karena dominan menggunakan VK, mereka tidak perlu mengakses server yang ada di Amerika. Atau seperti di Cina tadi ya, mereka punya Kiki tadi ya, Kizon tadi. Nah mereka nggak perlu, mereka punya Baidu, mesin pencari sendiri. Nah tapi karena dominan tadi aplikasi internet dan sosial media dominan berasal dari Amerika, mau nggak mau semua dunia harus memasang kabel optik ke Amerika, benua Amerika. Juga Amerika Selatan pun menghubungkan kabel optiknya ke Amerika, kemudian dari Afrika ke Eropa, Eropa ke Amerika ya dan sebagainya. Australia juga memasang kabel optik sendiri ke Amerika dan sebagainya. Nah ini contoh. Jadi ini bisa kita lihat peta kabel optik ya yang ada di seluruh dunia untuk kabel optik bawah laut. Kita bisa akses dari aplikasi submarine ya, peta kabel submarine ya. Ini bisa kita akses ya. Saya contohkan. Ini contoh ini ya, bisa kita lihat. Ini petanya secara live ya. Nah nih, jadi kita bisa lihat ya koneksi kabel optik seluruh dunia. Nah, Indonesia kabel optiknya ini ya sering untuk ke Amerika harus melalui ke Singapura dulu atau ke Malaysia nih bila koneksinya ya. Nih, jadi dari Jakarta ke Singapura, dari Indonesia dari Dumai ke Singapura ya. Nah, untuk terhubung ke Amerika, kita mengakses Facebook tadi ya, mengakses Facebook, Google, itu harus melalui rutenya ya, rootnya itu ke Singapura, nanti Singapura baru terhubung ada ke Cina, ada ke Taiwan ya, ada ke Jepang ya. Nah, ini kita contoh. Di kan kalau kita klik ya di sini kabelnya. Misalnya kita lihat di sini. Nah nih. Misalnya ada ini koneksi nama kabelnya APCN 2. Nah, ini jaraknya 19.000 km. Ini ada ownernya. Jadi di sini kita lihat ya, menghubungkan dari Singapura, Malaysia, Taiwan ya, Jepang ya. Jadi masih di sini kita dapat list semua proyek optik balot yang ada di dunia ya. Nah, di sini dengan jaraknya 19.000 km ya, ini ownernya ya. Ownernya ada Singtel, ya, Verizon, ya, ATT dan sebagainya ada di sini. Nah, ini koneksi contoh koneksi kabel optik salah satu proyek. Ini ada juga proyek yang lain di sini misalnya. Ya. Nah, ini misalnya Australia Japan kabel. Nah, ini 2001 ya, Desember 2001 ya, kabelnya menghubungkan dari Australia ke nih, mulai dari landing pointnya Australia sendiri ya di Oakwood Hall Australia sampai ke Maruyama Jepang ya dan sebagainya. Jaraknya 12.700 km ya. Ini contoh. Jadi kita bisa lihat bahwa emang kabel optik ini sudah menjadi tulang punggung utama koneksi jaringan ya untuk internet. Hampir 99% ya, 99% menggunakan kabel optik. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini contoh gimana membangun kabel optik ya. Jadi seperti tadi ya, bangun kabel optik, contohnya di gambar paling kiri ya, proses pemasangan kabel optik di UT Amerika Serikat ya. Nah, di sini dan ini gambar nomor 2, contoh kabel bawah laut ya yang siap dipasang di bawah laut, kemudian dibantu oleh robot ya, ROV ya. Nah, ini bisa untuk memantau monitoring kabel optik bawah laut. Nah, kadang-kala juga dibantu oleh penyelam ya,
pemeriksaan kabel optik balaut. Dan biasanya lifetime ya dari kabel optik ini balaut diprediksikan untuk 25 tahun ya, lifetime-nya 25 tahun penggunaannya ya. Nah, ini contoh kabel optik yang sudah ada di Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah Indonesia semua sudah terkoneksi oleh kabel optik ya, mulai dari kawasan barat, tengah, dan timur. Yang masing-masing pelaksananya berbeda ya. Di sini ada pelaksananya PT Palaparing Barat ya, tanggal efektifnya 2016. Kemudian kawasan tengah oleh PT LEN 2016. Dan di timur Palapa Timur Telematika dengan masing-masing panjang jaringannya. Kalau timur 6.878 km, kemudian tengah 2.905 km, dan barat 2.205 km. Yang hijau menunjukkan bahwa sudah eksis ya, sudah ada, dan ada yang putus-putus ya, rencana pengembangan ya, ini akan lagi sambung juga nih pengembangan. Sedangkan yang biru rencana ya 83 fiber optik palaparing ya, penambahan kapasitas yang biru ini, dan yang merah untuk rencana pemasangan microwave ya di sini. Jadi alhamdulillah kita sudah memilikinya kabel optik yang terhubung dari barat sampai timur ya. Tinggal kita konsen gimana tidak melulu harus ke Amerika untuk mengakses aplikasi ya. Tinggal ditumbuhkan gimana kita bisa membuat aplikasi internet sendiri ya, tanpa perlu harus jauh-jauh tadi, karena cukup mahal ya biayanya tadi ya per kilometernya. Nah, baru kita masuk ke topik kabel optik bawah laut ya, submarine fiber optik. Nah, ketika membangun kabel optik bawah laut ya, diperlukan beberapa komponen ya. Pertama, kabel optiknya sendiri ya, khusus ya, karena dia diletakkan di bawah laut ya. Kemudian ada power amplifier atau repeater. Nah, repeater ini, jadi kabel optik bawah laut ini hanya bisa menjangkau jarak paling jauh 70 km. Padahal tadi jarak antara Jepang dan Amerika sendiri bisa sampai belasan ribu kilometer. Maka nggak mau kita harus menggunakan repeater. Nah, ini contoh repeaternya. Kemudian jika nanti ada percabangan, juga ada menggunakan alat khusus ya, alat khusus, karena kan kabel optik ini menggunakan topologi ring ya. Sehingga kalau ada percabangan tadi ya, misalnya dari Australia ke Jepang ada cabang, kemudian baru ke Amerika, dia harus menggunakan branching unit ini. Kemudian di sisi di sisi operator akan ada rotornya ya, atau istilahnya LTE-nya, Line Terminating Equipment. Ini di sini contoh tension kabel ya, misalnya di Jepang tadi ya misalnya, nah di sisi kanannya di Amerika. Ini contoh perangkat yang dibutuhkan ketika membangun suatu kabel optik bawah laut. Nah, ada pertanyaan, apakah repeater di bawah laut itu perlu listrik atau tidak? Nah, karena kita kan taruh asumsinya kalau repeater itu perlu tegangan listrik. Nah, gimana tegangan listriknya? Berasal dari mana? Ya, padahal kan kabel optik itu hanya 70 km. Nah, gimana kita memasang genset di bawah air ya? Nggak mungkin ya, memasang genset di bawah air ya, bisa rusak gensetnya. Ternyata ya, perkembangan optik ini sudah sangat pesat. Saat ini untuk repeater optik tidak lagi menggunakan tegangan listrik. Jadi dia hanya menggunakan konsep fisika ya. Ada istilahnya repeater erbium doped fiber amplifier ya, EDFA. Nah, inilah yang untuk merestore ya tingkat daya dari signal listrik itu ya, hingga bisa diperkuatkan lagi ya tanpa menggunakan energi listrik. Nah, ini dia. Nama konsepnya itu EDFA ya. Jadi sekarang sudah
maju ya perkembangan teknologi optik, sehingga makanya pesat perkembangan kabel optik balut karena tidak menggunakan energi listrik tapi secara fisika saja di sini. Nah, kemudian ini untuk mengatasi distorsi ya, distorsi dispersi. Nah, dipasangkan gen equalizer-nya ya. Nah, ini contoh tadi percabangan. Karena kabel optik itu kan menggunakan toplogi ring, jadi kalau untuk ada percabangan harus menggunakan unit khusus. Inilah komponen kabel optik ya secara umum. Nah, kemudian bagaimanakah cara meletakkan kabel optik balut? Awal-awalnya meletakkan kabel optik itu secara biasa saja, jadi diletakkan saja oleh kapal ya. Ini awalnya nih sebelah kanan ya. Jadi kabel itu diletakkan saja, dijulurkan ya, dan kapal itu berjalan, diletakkan dia di atas seabed ya, dasar laut. Nah, jadi sepanjang misalnya tadi di lautan Pasifik ya, kapal ini dia bawa kabelnya dan julurkan sampai ke bawah. Nah, awalnya dulu menggunakan robot untuk monitoringnya. Tapi sekarang sudah ada ya aplikasi ya untuk perencanaan kabel optik ya. Kemudian untuk monitoringnya itu namanya Mackay.com ya, ini di bawah nih ya, Mackay. Jadi ini aplikasi ya untuk meletakkan aplikasi untuk meletakkan kabel balut tidak hanya kabel optik tapi juga bisa kabel power. Nah, ternyata kalau kita lihat teorinya, meletakkan kabel optik itu berbeda dengan meletakkan kabel power di dasar laut. Nah, jadi dia di sini mereka menciptakan aplikasi. Jadi di sebelah kiri ini ketika meletakkan kabel, jadi kabel itu tidak boleh terlalu renggang. Jadi misalnya di sini kanan ini tension ya, tekanannya, dan di sini kelonggarannya. Jadi kabel itu kalau untuk meletakkan kabel optik balut tidak boleh terlalu nih kanan ya masuk zona merah kuning ya, terlalu tegang, nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyebabkan tekanan di ujung-ujung ini ya. Jadi ini bisa menyebabkan kabel putus. Jadi paling bagus zonanya di sini. Jadi kalau Telekom letakkan di zona di sini kabelnya, kalau dia untuk kabel daya letakkan di sini zona amannya untuk meletakkan kabel. Nah, ini aplikasi ini bisa memprediksi. Jadi mereka bisa memprediksi lokasi yang baik untuk meletakkan kabel. Nah, kemudian juga kalau terlalu renggang juga nggak bagus ya. Jadi kalau kabel ini terlalu renggang, kabelnya akan kusut, ya, kusut. Dan juga dari sisi cost-nya juga jadi tinggi ya. Nah, jadi paling bagus meletakkan kabel itu di zona optimum ini. Dan agak berbeda sedikit antara kabel telekom, kabel optik, dan kabel power. Mungkin ini juga berguna bagi teman-teman yang dari Inalum ya, kebetulan Inalum mungkin punya kabel listrik bawah laut ya. Nah, itu jadi bisa menggunakan aplikasi ini. Di aplikasi ini mulai untuk perencanaan ya, kemudian untuk peletakannya sampai untuk monitoring sudah bisa menggunakan aplikasi, dan malah ada simulasinya untuk meletakkan kabel bawah laut. Oke, nah saya perlu sedikit menyampaikan dasar teori tentang fiber optik ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin baru tahu tentang fiber optik ya. Nah, jadi fiber optik ini ya, kalau kita lihat, kalau kita bedah, ya dapat lihat di gambar kiri ya. Jadi kabel optik ini terdiri terbuat dari kaca atau plastik, tapi yang paling bagus adalah kaca. Nah, dia kacanya tuh ada dua bagian, ada bagian core dan ada bagian cladding. Ini dua-dua ini terbuat dari kaca. Kemudian ada jaketnya dan ada dua pelindung dan jaket. Nah, kalau diletakkan di bolot tentu makin banyak jaketnya, makin kuat ya, agar tidak diganggu, agar tahan dengan jangkar dan sebagainya. Nah, jadi konsep optik ini dapat dilihat di sebelah kanan ya. Jadi cahaya itu ditembakkan ke dalam core ya, dengan menggunakan konsep hukum Snellius. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya pelajaran fisika dulu di SMA kali ya, SMA atau SMA ya, harusnya udah ada. Jadi
cahaya itu ya akan merambat di dalam core dengan menggunakan konsep pantulan yang dipantulkan oleh cladding. Jadi ini dua-dua ini kaca, tapi yang dalam ini core, dan di ini yang di kaca keduanya ada cladding yang berbeda indeks biasnya. Jadi dengan menggunakan konsep hukum Snellius ya, jika sudut datang lebih besar daripada sudut kritisnya, maka cahaya itu bisa dipantulkan dan merambat. Jadi tipe kabel itu nanti ada dua, ada single mode, hanya satu cahaya yang merambat melalui core, dan ada bisa beberapa. Kalau ini contohnya misalnya ada dua cahaya misalnya, itu namanya multi mode. Nah, untuk membagikan cahaya bisa menggunakan laser ya, atau menggunakan dioda ya, diode. Jadi ada dua. Nah, jadi untuk ini kemudian untuk nangkap cahayanya di sebelah sisi penerimanya bisa menggunakan fotodetektor. Nah, seperti itu. Jadi konsep cahaya ini menggunakan hukum fisika Snellius. Hingga kenapa internet bisa cepat? Karena memang cahaya yang merambat. Seperti kita ketahui bersama, kecepatan cahaya di ruang hampa 3 kali 10⁸ meter per detik atau 300.000 km per detik. Makanya kita tidak terasa ketika kita chatting ya, biru cepatnya, meskipun servernya itu di WhatsApp-nya di Amerika, tapi kita tidak terasa ya, seperti cahaya, karena cahaya yang menyampaikan data kita tersebut. Jadi untuk menyambung kabel optik perlu alat namanya fusion placer ya. Nah, jadi ini kebetulan kami juga punya ada 2 unit fusion placer di Politeknik Riau. Ini contoh mahasiswa ketika praktikum menggunakan fusion placer. Jadi di sini bisa menghubungkan ya 2 kabel optik ya, dan berbeda memang jika menggunakan single mode atau multi mode ya, berbeda fusion placernya. Jadi di sini prosesnya secara fusi ya, fisika, untuk menghubungkan kaca tersebut dan menyatu. Nah, toleransi 0,02 dB tingkat redaman dari penyambungan ini, flashing ini ya. Kemudian untuk mengetesnya bisa menggunakan OPM ya, optical potentiometer. Ini contohnya pengetesan kabelnya apakah paras atau tidak, menggunakan, kemudian ada clipper untuk memotong ujung dari kabel optik ya, dan sebagainya. Dan juga bisa menggunakan OTDR ya. Jadi OTDR ini juga berguna seperti tadi ya. Jadi kalau kita menggelar kabel optik, kita bisa melihat tingkat link loss-nya ya, total loss ya, total redaman dari kabel optik tersebut. Ya, di sini contoh OTDR di mana masing-masing titik bisa dilihat berapa nilai loss ya dari redamannya ya. Nah, contoh ini gambar nih, contoh kalau koneksi ya, lossnya ya. Kemudian ini kalau penyambungan secara mekanik dan sebagainya. Jadi dari per kilometer pun ada juga lossnya. Jadi ada hitungannya, kalau kita menggelar kabel per kilometer pun juga ada lossnya. Jadi kalau makin panjang kabel tersebut, tinggal dikalikan berapa loss per kilometernya. Makanya tadi di kabel balot ya, ketika 70 km harus dipasang diputar lagi. Kenapa? Karena itu diasumsinya sudah lossnya itu udah tinggi ya, di redamannya sudah tinggi, maka perlu repeater dibuatkan lagi level dayanya, hingga bisa seolah-olah seolah kabel tersebut di powernya dikirim ulang lagi. Nah, menghitung OTDR ini rumusnya 3 kali 48 per detik kali waktunya ya, kemudian dibagi 2 kali indeks bias core. Ini cara hitungan. Ini contoh OTDR. Dan harganya lebih kurang hampir sama dengan fusion placer ya. Kami juga punya 1 unit di lab. Harganya lebih kurang hampir sama. Kemudian ini ya konsep terbaru. Sekarang kita mungkin sering menggunakan IndiHome di rumah ya, IndiHome. Nah, mungkin Bapak Ibu ketahui bersama,
Indium ini menggunakan teknologi GPON ya, konsepnya multi mode. Jadi kehebatan kabel optik ini sekarang dengan satu core kita bisa banyak mengirimkan cahaya dengan cara cahaya tersebut memiliki panjang gelombang berbeda. Inilah dipakai oleh IndiHome saat ini dengan teknologi namanya GPON ya, Gigabit Passive Optical Network ya. Ini teknologi not access yang diperlukan untuk memberikan layanan multimedia, suara, data, video ya, dipakai untuk FTTH. Jadi ini contoh simulator yang ada di kampus kami ya. Jadi kami punya GPON simulator ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi dengan satu core kita bisa ya buat percabangan di sisi rumah. Jadi kita dengan satu kabel tapi nanti dengan satu core tapi di rumah nanti bisa dihasilkan dengan banyak kabel ya. Nah, karena kita dengan cara memecah di split ya panjang gelombang ini ke rumah. Misalnya ini kita ngirim satu core ya, satu kabel. Nah, nanti di rumah kita munculkan cahaya dengan panjang gelombang berbeda, dengan kabel berbeda. Jadi bisa lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 ya, dengan konsep namanya DWDM ya. Dan multiplexing. Dan wavelength multiplexing. Ini contohnya. Nah, oke, itu sekilas ya tentang backbone internet. Kedepannya seperti apa internet ya diprediksi. Jadi nanti ke depan ya mungkin Bapak Ibu udah tahu semua bahwa internet optik semakin berkembang ya. Nah, karena internet itu semakin cepat ya, harga BBM semakin murah ya karena menggunakan mobil optik. Terakhir nanti semua perangkat elektronik rumah ya, perangkat mobile sampai perangkat elektronik di tubuh pun akan berkomunikasi satu sama lain ya. Karena berkembangnya teknologi sensor ya, teknologi altuaktor ya, kemudian teknologi elektronik, software dan konektivitas ya makin berkembang ya. Seperti kita lihat di gambar ini ya, misalnya di pabrik ya, semua sudah bisa terkoneksi menggunakan internet optik ya, baik menggunakan 5G ya atau menggunakan kabel optik. Nah, ini teknologi terbaru dari sisi operator. Jadi sekarang juga Facebook sudah menggunakan drone ya sebagai media untuk menyampaikan koneksi internet. Kemudian di Google dia membuat Project Loon. Dan ternyata juga NASA sudah berhasil ya mengirimkan robot sampai ke planet Mars. Jadi secara langsung mereka sudah berhasil. Jadi robot ini kendalikan dari pusat NASA-nya di Amerika. Jadi mereka sudah bisa mengirimkan data, video. Jadi sebenarnya bisa jadi suatu saat ya jika kita penduduk bumi ya, misi Elon Musk ya, pesawat misi mereka berhasil ya mengirimkan manusia ke planet Mars, jadi kita sudah bisa internet dengan masyarakat yang ada di internet. Mungkin bagi suatu saat ya misi Elon Musk ya. Nah, kemudian aplikasi juga semakin berkembang ya. Kondisi internet makin jadi permanen ya, optik makin kita mudah temui di mana-mana. Bisa jadi suatu saat pun sudah ada kondisi optiknya, server udah ada, mungkin kita lagi laptop bentar lagi. Kemudian aplikasi augmented dan virtual reality akan makin memberikan peranan utama ya. Jadi augmented nih contohnya. Jadi kita tinggal mengarahkan kamera, itu nanti sudah ada ini ya aplikasi, kita bisa tahu suatu daerah baru nih toko apa di aplikasi tersebut ya. Atau juga sekarang udah ada aplikasi Pokemon Go ya. Nah, bisa jadi. Kemudian virtual reality ya. Jadi sekarang tadi misalnya tadi ya udah dipakai untuk instalasi, sudah ada aplikasinya ya, tidak perlu, lebih mudah untuk perencanaan kabel optik balaut atau untuk bedah bagi kedokteran ya. Jadi virtuality semakin memainkan peranan utama. Kemudian mesin-mesin cerdas akan mengambil alih tugas manusia ya, seperti ini ya. Jadi sekarang robot yang berpikir ya, manusia tinggal memerintahkan robot untuk berpikir ya tentang gimana optimasi di industri ya. Nah, kita yang tinggal
memberikan tugas saja. Kemudian privasi akan jadi hal yang dikomersilkan ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya bahwa kemarin sempat heboh ya Facebook dianggap membocorkan data penggunanya ya, karena memang konsep sekarang ini data pengguna ini semakin bisa dikomersilkan ya. Kemudian internet optik akan semakin berkembang dan bumi salah satunya dengan akses internet. Kenapa? Karena Mas sudah bisa dia akses ya, dia bisa mengirimkan data, mengirimkan robot dan mengirimkan kamera. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ada menyampaikan petuah bijak salah satu idola saya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Steve Jobs ya, penemu laptop saya ini. Jadi dia punya petua bijaknya, salah satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan cepat berpuas diri. Jadi cintailah pekerjaan kita, ya cintailah, maka kita akan mendapatkan hasil yang besar. Ini kampus kami, Politeknik Attik Riau. Penutup, karena kami berada di negeri Melayu, saya akan membacakan dua buah bait pantun. Bagaimana tidak dikenang pututnya Pauh selatih Jambi. Bagaimana tidak pecer senang jumpa peserta webinar yang baik hati. Cantik rupa sudah biasa, kaya harta bukan apa-apa. Siapa sangka waktu penghujung telah tiba, mari kita maju bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Dr. Emansyah yang telah menyampaikan materi yang cukup luas ya, mulai dari aplikasi internet, kemudian tentang backbone, teknologi optik ya, sampai yang terakhir itu ada pantunnya juga ya Pak ya? Iya. Ada pantun, dan saya mohon maaf di awal tadi tidak berpantun, yang mestinya karena kami sebagai penyelenggara berasal dari Provinsi Riau, yaitu merupakan salah satu adat istiadat dari Provinsi Riau ini, berpantun ya. Baik, kepada para peserta, terima kasih. Sampai saat ini masih bertahan di 105 peserta dan cukup ramai ini saya kira. Ada dari beberapa tempat di Indonesia ya, yang terjauh itu kalau dari data yang kita peroleh ada yang dari Manado, dari Ujung Pandang ya, dari Bogor, dari Provinsi Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, kemudian ada juga dari berbagai dinas-dinas ya, ada Kominfo, Dinas Kehutanan, kemudian ada perusahaan Komnet ya, kemudian PT Inalum juga bergabung. Ya, dan sudah pasti ya para mahasiswa juga ikut bergabung, dan tidak juga ketinggalan adik-adik dari SMK, SMA ya, ada yang dari Bogor, dari Riau, dari Sumatera Barat. Nah, kita sangat berharap ya para peserta memperoleh manfaat dari acara kita di pagi hari ini waktu Indonesia Barat, dan mungkin sudah menjelang siang di waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pertanyaan silakan para peserta untuk menuliskan di kolom chat ya yang tersedia di Google Meet ini, nanti akan kita bacakan ya, nanti akan kita bacakan, dan tentu yang menjadi prioritas dari kita adalah yang bertanya duluan. Nah, mungkin saya minta bantu kepada panitia ya untuk mensorting kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, dan kita minta kesediaan Pak Emansyah ya untuk menjawab dari beberapa pertanyaan ini. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Dr. Emansyah, jadi sebagaimana kita ketahui peserta kita ini kan tidak hanya dari kalangan kalangan industri gitu ya, dan kalangan akademisi termasuk pelajar. Kira-kira kalau bagi pemerintah pengetahuan tentang teknologi fiber optik sebagai backbone utama internet ini, karena Bapak sudah berkecimpung sebagai konsultan ya, termasuk di lembaga pemerintah, kira-kira manfaatnya bagi pemerintah kita itu seperti apa Pak? Pengetahuan tentang teknologi fiber optik ini. Oke, jadi pemerintah, jadi benarnya beberapa
instansi itu mereka sudah terinterkoneksi ya menggunakan koneksi kabel optik ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan kabel optik tentu dari sisi aplikasi lebih mudah karena kabel optik tentu kecepatannya lebih tinggi ya. Jadi jika nanti pemerintah menggunakan aplikasi meeting ya, menggunakan aplikasi video meeting lebih mudah untuk digunakan. Kemudian sekolah juga ya, jadi kita dengan semua sekolah ya, kemudian semua kampus ya saling terkoneksi ya menjadi cyber city, kita lebih mudah saling resource. Paling mudah kan sekarang sudah zamannya komunitas, jadi kita saling berbagi seperti webinar inilah ya. Sebenarnya kan ajang silaturahmi ya dari berbagai tempat ya, yang saya lihat ada dari Manado, Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Selatan, Bali, Lombok ya, Kalimantan, kemudian dari Purwokerto ya, dari Sumatera Utara, Sumbar, Aceh ya, dari Putri Aceh ada ya. Kita mudah dari Semarang ya, saya lihat juga listnya banyak. Kita saling sinergi, saling resource ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya optik ini lebih mudah kita saling resource. Karena terus terang webinar ini akan berhasil tanpa adanya backbone optik. Ya. Oke. Baik, berarti pemerintah ini lebih ke arah kebijakan ya Pak, kebijakan. Dalam pelayanan kepada masyarakat lah ya, terutama ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini yang pertama mungkin dari Bu Yuli, ini dari PCR ini Pak. Dari Bu Yuli tentang prospek kerja Pak. Prospek kerja di bidang fiber optik ini seperti apa? Jadi sekarang ini ya cukup banyak ya, karena fiber optik ini baru sekedar backbone saja digunakan di Indonesia, tapi belum sampai ke ya seperti sekarang ini lah IndiHome kan masih jojoran untuk menggelar jaringan, kemudian operator-operator lain seperti Icon, kemudian Lintas Arta masih jojoran masang kabel optik ya ke daerah. Apalagi ini kan baru sampai dominan di kabupaten-kabupaten. Jadi kita belum tinggi ya tingkat penetrasi kabel optiknya. Kalau di Jepang, Korea, mungkin Cina sudah hampir 100%. Ya, sampai di Jepang itu rumah di tengah sawah pun sudah ada kabel optiknya. Jadi kita ke depan akan seperti itu, karena itu juga akan mendukung penetrasi internet. Karena kalau kita penetrasi internet itu sudah sampai ke masyarakat, kita akan mudah untuk membuat aplikasi, masyarakat akan mudah untuk menjual si produknya, kemudian aplikasi akan cepat berkembang, muncul ya, seperti itu. Oke. Berarti ini teknologi optik ini tidak mesti pekerjaannya berhubungan teknis dengan infrastrukturnya, tetapi juga di level service-nya gitu ya. Kalau sudah ada backbone yang kuat, transmisi data bisa cepat, bandwidth bisa besar, maka nanti ya tentu ini side effect lah ya lebih kurang ya. Maka e-commerce segala macam, e-service itu berkembang semua ya. Tentu secara otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan ya, yang ya walaupun ini tidak terkait langsung dengan pekerjaan di bidang infrastruktur ini gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan tentang reliability FO ini dibandingkan teknologi yang sebelumnya. DSL ya. Oke, jadi kalau dulu kan ADSL nama teknologinya masih berbasis kabel tembaga. Nah, itu tingkat redapannya sangat tinggi ya, dan jaraknya pun hanya maksimal 5 km dari sentral. Nah, beda sama optik ya, karena optik ini kan udah bisa jarak jangkaunya lebih jauh dan loss-nya itu juga sangat rendah. Jadi reliability-nya lebih baik FO, mulai dari sisi bandwidth-nya sampai ke total loss-nya lebih rendah. Sudah pasti lebih baik ya. Lebih baik. Jadi pada saat ini mungkin untuk media transmisi ini yang terbaik gitu Pak. Iya. Oke, baik.
Yang berikutnya dari Yuna Warmi, ya, dari Yuna Warmi Azwar. Ini kebetulan Efek tidak negatif. disebutkan instansinya ya. Beliau bertanya, apa ada efek negatif pada pembangunan fiber optik? Penggunaan atau pembangunan tadi itu? Pembangunan atau penggunaan? Penggunaan kayaknya. Nah tadi dia penggunaan kayaknya. Penggunaan ya. Oke, penggunaan. Jadi efek negatif Pada penggunaan fiber optik. Sebenarnya kalau saya tidak ada ya. Hanya mungkin internetnya mungkin maksudnya ya. Memang internet akan ada istilahnya internet sehat. Jadi memang harus juga diawat. Makin cepatnya sebenarnya jadi juga tanda kutip internet itu kan seperti pisau bermata dua. Jadi gimana kita dari sisi menggunakan pisau tersebut, mau sisi positifnya atau sisi negatifnya. Sedangkan dari di sisi kabel optik ini, oh ya, jadi kalau di kabel optik ini kan dia kaca ya. Jadi mungkin bagi engineer nanti atau mahasiswa yang menggunakan kabel optik hati-hati karena kaca itu bisa masuk ke popori tangan ya, pecah-pecahan kaca karena dia sangat halus. Benar-benar. Mungkin kalau di sisi engineeringnya ya. Nah, jadi hati-hati. Berarti ini dari sisi apa? Dari sisi struktur kabelnya gitu. Kabelnya, usernya. Ya, kalau efek seperti radiasi segala macam itu tidak ada. Jadi tidak dia ada. orang nyangka kan optik ini seperti kabel listrik beda karena ini berlaku hukum fisika. Jadi teori-teori listrik tidak berlaku lagi. Jadi makanya optik itu aman dari petir karena dia tidak ada lagi pengaruh seperti itu. Iya. Kepada para peserta, ini kita menyesuaikan pembahasan ya, karena mungkin yang bertanya ini ada dari kalangan pelajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah pengetahuan tentang optiknya mungkin lebih jauh, ya diharapkan ya menyesuaikan ya dengan kondisi kita, dan Pak Iman mungkin berupaya menjawab ini sesuai dengan sesuai topik, kemudian sesuai dengan latar belakang peserta. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa efek negatif dari fiber optik ini kalau secara listrik itu tidak ada ya, tegangan tidak ada, interferensi atau radiasi mungkin tidak ada, tetapi kalau dari sisi pengoperasian dari pemasangan penyambungan mungkin ada efek kalau tidak hati-hati dalam proses penyambungan karena fiber ini kaca Pak ya, gitu ya. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan dari Novrial ya. Pak mau tanya, seberapa penting peranan redundan di fiber optik? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat penting ya. Jadi memang kabel optik ini biasanya harus dibuat redundan. Redundan itu maksudnya jalur backupnya. Jadi kalau ring itu bisa ada, nanti kan ada dua kabel yang mering. Jadi jika satu putus masih ada alternatif lain, rute lain gitu ya. Karena kan konsep topologi ring ini kalau putus satu ada yang putuslah kondisi semuanya. Makanya perlu penting adanya redundan tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, kita ini maraton ya Pak ya. Maraton ya, kejar waktu lumayan banyak dan waktu kita dalam sesi tanya jawab ini hanya sampai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Kalau waktu Indonesia tengah itu sudah pukul 11:30 siang Pak. Karena mereka lebih duluan 1 jam ya dari kita ya. Dari Iwan Sin ya. Iwan Sin lebih prefer internet fiber optik atau satelit Pak? Apa kelebihan dan kekurangan keduanya? Ya, jadi FO ini lebih utamakan untuk backbone. Sedangkan satelit itu lebih bagus untuk akses untuk rural ya atau daerah yang mungkin istilahnya daerah jauh dari atau kalau di Indonesia itu mungkin daerah yang susah dijangkau kabel. Pulau-pulau terpencil. Kan sekarang lagi kita menjaga nih pulau terpencil nih agar tidak diganggu oleh negara lain. Nah, itu perlu dipasang satelit. Masih satelit Pak. Nah, atau di daerah pegunungan ya perbukitan yang susah meletakkan kabel tadi ya. Nah, itu perlu kita satelit. Jadi bagus cenderung saat ini sebagai backup atau sebagai
alternatif Oke. jika kabel susah diimplementasikan. jadi satelit itu hanya sebagai backup, Backup, ya, dan tetap ya, atau utamanya- untuk mobile juga, Oh, untuk gitu. mobile. Jadi kayak pesawat itu kan pakai satelit, Ya. nggak mungkin kita meletakkan kabel optik kan, ya, baik. atau kapal itu juga pakai satelit. Untuk sesuatu yang, Yang mobile, kemudian untuk pulau-pulau susah terpencil, dijangkau, ya, yang infrastruktur penggelaran kabel ya, agak susah, mahal, maka itu masih masih satelit, bagus ya. pakai satelit. Oke. Nah, Baik. Tapi kalau dari sisi kemampuan kecepatan jauh, tidak jauh. bisa Tetap menang terkalahkan, optik, ya. tidak menang optik. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan yang berikutnya dari Rifki Hidayat. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya mengenai teknologi Wi-Fi, di mana ada teknologi baru Li-Fi atau Light Fidelity yang memanfaatkan cahaya. Apakah itu juga termasuk pemanfaatan fiber optik, Pak? Mungkin ini radiasi cahaya nih Pak, seperti dari LED gitu kan? Oke. Oke, saya kebetulan nih baru tahu ada istilahnya light fidelity ya. Memang biasanya kan kita menggunakan frekuensi radio ya, seperti WiFi ini kan frekuensi radio untuk komunikasi datanya. Apakah itu mungkin lagi perkembangan riset terbaru? Bisa jadi, karena selama ini yang kita WiFi ini kan masih menggunakan gelombang radio. TV ya, Wi-Fi, kemudian 5G itu kan masih kategori gelombang radio. Jadi secara medium ini tetap udara ya, Li-Fi Ya, ini tetap udara. Tapi mungkin, kalau cahaya kalau itu jelas bumbungnya ya, jelas gitu ya. Ya, biasanya kan dia perlu di guide ya melalui kabel. Nah, apakah ini sudah berhasil di dalam udara bebas? Saya belum tahu perkembangan terbaru dari risetnya. Baik. Nah, yang berikutnya dari Rusdi Wartapane. Oh, belum ya? Secara umum, oke. Yang berikutnya dari Ferdian Lesmana. Selamat pagi Bapak Dr. Remansa. Ingin bertanya, seperti tadi yang disebutkan, untuk waktu penggunaan dari fiber optik yang diletakkan di samudra, yang menghubungkan antar benua adalah 25 tahun. Waktunya 25 tahun. Setelah itu apakah harus dilakukan penggantian atau ada hal yang lain yang dilakukan? Ya, jadi kabel itu hanya diprediksi 25 tahun ya masa pakainya. Maka berikutnya tuh, makanya kalau lihat dari tadi website tadi bisa itu tadi ada yang bertanya juga. Materi ini akan saya share juga ya, nanti ketika kami mengirimkan link sertifikat, materi ini akan kami kirimkan juga, dan di situ juga ada link-link yang saya buka tadi, itu ada linknya. Nah, di link tadi yang project-project optik seluruh dunia itu akan selalu muncul project-project baru. Itulah, karena memang kabel project-project lama itu harus diganti dengan project baru. Misalnya awal dulu project lamanya terbatas ya, dengan berkembang teknologi optik yang makin cepat ya. Nah itu setelah 25 tahun biasanya belum sampai 25 tahun itu akan muncul nama-nama project baru. Semua project-project kabel optik baru yang ada di dunia ini bisa dilihat di website tadi. Itu saya letakkan linknya di slide, mungkin bisa dilihat nanti kapan project itu mulai dan kapan prediksi akan berakhirnya dan berapa jaraknya. Oke. Baik, kepada para peserta, kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Remansa ya. Mengenai materi nanti akan kita share ya, tentunya bersama dengan dengan pengiriman e-sertifikat, dan nanti ya ada link feedback yang kita butuhkan, untuk perbaikan acara-acara ke depannya. Kita lanjut nih Pak, pertanyaan yang berikutnya. Iya. Ya. Alfian dari Aceh. Pertanyaan saya, apa perbedaan kabel fiber optik FTTH Telkom yang digunakan Telkom dengan IndiHome, dengan jenis kabel fiber optik jenis yang umum digunakan untuk jaringan backbone? Ya, 6, 12, 24 core dan lain-lain. Oke, jadi
Kalau IndiHome tadi dia menggunakan teknologi GPON tadi ya, jadi dia menggunakan DWDM, jadi satu core bisa melewatkan banyak cahaya asal penyenggelamang yang berbeda, jadi menghemat dari si kabel. Tapi memang kelemahannya jaraknya terbatas ya, tidak bisa jauh. Nah kalau yang backbone biasanya menggunakan single mode karena kan fokusnya untuk jarak jauh. Karena benarnya susah mengirimkan banyak distorsi nanti kalau kita mengirimkan banyak cahaya dalam satu core itu susah ya, karena dia ada distorsinya, karena nanti titik panjang gelombang tersebut akan berbeda waktu sampainya di tujuan, sehingga umumnya untuk kabel jarak jauh akan menggunakan single mode, maksudnya cukup satu cahaya yang merambat melalui core, satu cahaya yang melalui satu core. Terus Yang berikutnya dari Kalpel, ya, mungkin tidak nama resmi. Selamat pagi Pak, bisakah SMK membuat mini LSP secara legal? Kami ada jurusan TKJ, siapa tahu bisa membuat kewirausahaan. Nah, ini terkait LSP ya. Oke. Jadi bisa ya, karena sebenarnya punya fusion placer ya, penyem optik itu nggak mahal ya, karena mungkin nggak apa-apa sebut harganya ya, karena yang kami punya itu murah sebenarnya, dengan modal 55 juta kita bisa beli fusion placer. Jadi itu bukan peluang usaha. Untuk mau tahu ada di SMK yang mau usaha join yang di kontraktor instalasi fiber optik ya, dan OTDR-nya juga lebih kurang sama yang kami punya, harganya segitu. Jadi bagi nanti kamu kampus yang juga mau mengembangkan praktikum optik ya, atau ada di yang ingin berusaha di instalasi kabel optik ya, karena tidak rumit ya, tidak seperti, karena dia optik ini kan hanya layer 1, tidak ada perlu berhubungan sama data link atau dengan IP ya, dia mudah sebenarnya konsepnya. Ini mungkin kewirausahaannya terkait training terkait optik, atau mungkin apa ya Pak, bantuan untuk penyambungan ini ya maksudnya, atau dua-duanya bisa ya? Kayaknya bisa dikaitkan dengan kewirausahaan. lulusannya mungkin nih, lulusannya. Oke. Ya baik. Ya untuk diketahui para peserta sekalian bahwa kita di teknik telekomunikasi ya, itu kebetulan sudah memiliki ini fusion splicer, kemudian lab kita juga ada OPM, optical power meter, kita memiliki juga OTDR untuk mengukur jarak putus ini Pak, total loss itu OPM. Nah kemudian ya juga apa namanya itu, kita bisa juga menerima orderan ya, untuk penyambungan terutama untuk yang single core ya, tidak yang ribbon ya. Karena kita splicer kita adalah yang untuk yang single. Nah kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Hafiz ya. Hafiz, menurut Bapak apakah fiber optik efektif apabila dipakai hanya untuk jaringan yang kecil dan tidak mempunyai kapasitas transfer data yang besar? Oke. Kecilnya kurang jelas ya sebesar apa, tapi kalau sekarang sudah mudah instalasinya. Kebetulan kita pun backbone kita udah menggunakan optik ya di kampus ini ya, jadi kalau instalasi sekarang sudah murah ya. Jadi kita kalau untuk instalasi ya mungkin level ruko 3 lantai pun enggak apa-apa, udah bisa pakai instalasi optik ya, nggak masalah. Bukan sesuatu yang mahal lagi ya. Sekarang saat ini udah murah gitu sekarang, ya. udah murah optik sekarang. Maka tuh peluang usaha sebenarnya bagi ada di SMK tadi itu untuk menawarkan instalasi optik ya, begitu. Oke. Kemudian ada lagi tanya itu. Yang berikutnya
Kita masih punya waktu 15 menit lagi nih Pak. Boleh, Kurang, ya. Minta saran apa tuh? Izin, maaf, minta saran Pak dari Wiki Chris Dadra. Minta saran Pak untuk skala perhotelan yang luasnya 7 hektar. Baiknya untuk FO, apakah menggunakan FO single mode atau multi mode? Oke, jadi luas 7 hektar tuh hotelnya itu Lebih kurang separuh PCR ya Pak, separuh kampus ya gitu Pak. Iya. Karena Tentu sebenarnya tergantung budget sebenarnya. Kalau mau hemat, kalau yang mau murah investasi awal, bagusnya single mode. Tapi kalau untuk jangka panjang, bagusnya multi mode. Oke, Karena memang lebih panjang ya perangkat switch-nya multi mode tuh masalahnya lebih mahal kan. Oke. Karena kan susah juga memisahkan. Dia kan konsepnya kan banyak cahaya, panjang gelombang dalam satu kabel. Nah, ini biasanya perangkat switch-nya tuh lebih mahal. Tapi kalau jangka panjang, dia benarnya untuk istilahnya masa penggunaannya tuh ya untuk kecepatannya lebih bagus daripada yang single mode. Tapi memang untuk interpretasi awal multi mode lebih mahal karena kabelnya lebih mahal daripada kabel single mode. Oh, jadi ini tetap apa namanya itu ada hitungan Ekonomisnya, ekonomisnya ya. mana yang bagus. Oke, baik, baik. Nah, yang berikutnya dari Sintong Simongunsong, jika FO instalasinya tergantung di transmisi 275 kV, berarti ini di tiang listrik nih Pak, yang tergantung di tiang listrik. Efektifnya berapa lama bisa digunakan Pak sebelum dilakukan pergantian? Benarnya ini tergantung masa mungkin tadi itu Pak, yang di slide Bapak tadi itu ya. Iya. Oke. Ini kabelnya di tiang ya. Iya. Kalau di laut 25 tahun. Oke. Kalau tiang saya belum punya datanya sebenarnya, belum punya datanya. Tapi kalau selagi masih kan ada monitoring nih. Oke. Kalau total loss-nya itu masih toleransi kan bisa diukur terus tuh total loss-nya. Kalau masih bagus dan loss-nya itu masih yang dalam toleransinya, berarti kabel itu masih bisa dipakai kan. Optik ini kan dilihat dari loss-nya. Jadi tetap nanti pedomannya ke monitoring ya. Monitoringnya. Jadi kalau masih bagus total loss-nya, berarti masih bisa dipakai kabelnya. Tapi emang tak mungkin sampai lebih dari 25 tahun. Ya, baik. Yang berikutnya dari Sahirudin Syagian. Selamat siang Pak. Mau bertanya apakah ada pengaruh dari sinar laser atau receiver yang dibangkit terhadap kesehatan, terutama kalau kita kerja di room control. Terima kasih. Ini terkait apa ini? Terkait pengaruh laser terhadap kesehatan, ada enggak gitu? Okay. Mata paling, kan mata nggak boleh kena langsung laser. Kalau terhadap ini, mungkin ini maksudnya peralatan-peralatan di ruang kontrol, itu seperti apa Pak? Radiasi ya, mungkin ke arah radiasi. Kalau lasernya, kalau cahayanya tuh dalam, kan kalau maksudnya kalau lasernya, kalau dalam kabel itu kan dia pasti udah aman. Tidak ada aman, pengaruh ya. Karena kan udah dilindungi jaket, ya kan. Beda dengan kabel listrik mungkin yang secara langsung meradiasikan medan elektromagnetik. Karena dia masih ada EMC-nya kan. Kalau cahaya ini kan nggak ada, teori itu nggak berlaku lagi teori listrik. Nah, kemudian yang berikutnya kita pilih dari Atorik ya, Atorik Firdaus. Selamat siang Pak, apakah TDR bisa mendeteksi secara pasti letak putus kabel fiber optik? Ya, jadi sebenarnya kalau secara pastinya paling tidak sebenarnya. Jadi dia hanya areanya saja. Makanya kan kalau penyambung optik itu dibuat dia per step-step ya. Jadi misalnya kalau ada yang putus,
Nah, gantinya itu bukan di titik, kita nggak bisa prediksi. Paling kita di area mana satu titik, satu kabel ini diganti satu, jadi bukan ada Estimasi lah. estimasi sebenarnya. Ya. Estimasi jarak, Ya. ya karena Ya. mungkin pengaruh instalasi yang Ya. tidak lurus gitu Pak ya. Ya. Tetap mengikuti, ada yang mungkin Ya. mengikuti jalan, Ya. ada yang mengikuti posisi tiang mungkin ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang berikutnya, apa yang membuat redaman pada fiber optik dari Ilham ini Pak? Apa yang membuat redaman pada fiber optik? Kemudian bagaimana solusi agar redamannya tidak tinggi? Oke, jadi yang namanya cahaya itu kan konsep gelombang ya. Jadi kan gelombang itu kan lama kan makin surut ya. Benar, cahaya pun kan juga benar gelombang juga. Oke. Jadi pertama jarak, karena dia dayanya terbatas, powernya, tentu dia ada estimasi berapa jarak jangkauan dari cahaya tersebut ketika dia merambat. Kedua, kemudian redaman karena ini mediumnya. Tentu kalau ruang hampa, tentu bisa lebih jauh cahaya. Tapi kan dia misalnya merambat di kaca itu kan juga menimbulkan redaman ya, mediumnya juga itu bisa menyebabkan redaman dari cahaya tersebut dari mediumnya sendiri. Kemudian ketika penyambungan ya, nah penyambungan tuh ya tidak semua orang bisa nyambung, mungkin bisa nyambung 0,0 dB, tapi kadang-kadang kan ada yang 0,02, 0,04 itu udah ini juga redaman. Kemudian ketika masang konektor, nah konektor kan udah juga ya konektor di alat ya, konektor untuk ke alat kita kan tentu juga dia 0,0 dB, mungkin ada juga itu lossnya seperti itu. Oke. Jadi ada berapa faktor ya yang menyebabkan loss ini? Ya tentu nanti solusi terkait dengan penyebab gitu Pak ya. Kalau misalkan pengaruh jarak, ya mungkin jarak dipendekkan atau pengaruh splicing, atau power ditingkatkan. Kalau jarak mungkin tidak bisa ya, sudah tetap gitu kan. Powernya mungkin ditingkatkan, atau kan? Kalau masalahnya di penyambungan ya mungkin keakurasian penyambungannya diperbaiki. Ada toleransinya juga gitu kan? Ya. Kalau masalah di konektor ya mungkin pemilihan konektor dan proses penyambungannya diperbaiki. Itu lebih kurang tentang penyebab dan solusi dari loss di fiber optik. Nah kemudian Pak, lebih kurang 5 menit lagi ya, 5 menit terakhir ini, karena Bapak mengajar sistem komunikasi optik di teknik telekomunikasi PCR, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit, ya karena di sini tuh ada adik-adik dari SMK juga ya, SMK, SMA, dan adik mahasiswa dari perguruan tinggi lain, mungkin disampaikan wawasan tentang seperti apa keilmuan fiber optik atau perkuliahan fiber optik di teknik telekomunikasi PCR, baik itu dari sisi materi yang diajarkan maupun dari fasilitas pendukung yang ada di lab teknik telekomunikasi PCR itu sendiri. Oke, jadi kalau di kita di Politeknik Kartika Riau ini, terutama di program studi teknik telekomunikasi, jadi mahasiswa akan diajar ya secara teori dan praktek gimana mendesain FTTH, ya kan. Kemudian baik menggunakan simulasi, ya kan. Kemudian kita ukur gimana total loss-nya dari desain tersebut, apakah variabel atau tidak. Kemudian bagaimana menyambung fiber optik, mengukur OTDR-nya, mengukur total loss-nya. Kemudian kita juga punya GPON simulator ya seperti IndiHome. Jadi minimal secara konsep ya mahasiswa tahu gimana contoh GPON atau IndiHome yang ada di lapangan seperti itu yang diajarkan. Jadi ketika lulusan teknik telekomunikasi bekerja, mereka bisa sudah tahu sudah cepat adaptasi ke perusahaan, ke pekerjaannya seperti itu. Istilahnya siap untuk bekerja lah gitu ya, siap. Oke. Baik, siap pakai lah secara kasarnya seperti itu, baik. Baik, terima kasih Pak Iman atas materi yang disampaikan di pagi hari ini. Nah kemudian sisi QA
Ya, sisi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Dan terakhir kepada para peserta diinfokan bahwa kita akan mengadakan penyerahan sertifikat secara simbolis ya di acara ini. Kemudian sertifikat kegiatan di hari ini itu akan kita kirim via email. Tentunya nanti akan ada link feedback ya, ini sangat kami butuhkan ya, masukan dari para peserta, kekurangan acara ini apa gitu ya, kemudian kelebihannya apa yang perlu kami pertahankan, kekurangan yang perlu kami perbaiki ya, minta tolong disampaikan. Nanti setelah itu materi dan e-sertifikat akan kami kirimkan via email yang sudah ada di list yang kami miliki. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada beberapa peserta ya. Yang pertama penyerahan sertifikat untuk Rifki Fauzan ya, Rifki Fauzan dari Institut Teknologi Telkom ya Purwokerto. Kepada Pak Eman mungkin kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat ini secara simbolis ya kepada Saudara Rifki. Oke, jadi kepada Saudara Rifki Fauzan, kami menyerahkan secara simbolis ya sertifikat sebagai partisipan webinar yang berjudul Teknologi Fiber Optik sebagai backbone utama Internet. Nanti sertifikat ini bisa kami kirimkan via email linknya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, minta tolong lagi nih kepada Ibu Nuraini Umar ya, dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, juga sebelumnya kami terima kasih juga nih kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang ya, karena pesertanya lumayan banyak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Secara simbolis kami serahkan sertifikat kepada Ibu Nuraini Umar STMT. Mudah-mudahan sertifikat ini berguna bagi Ibu. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah perwakilan dari PT Inalum yaitu Bapak Edi Pranata Tarigan. Oke, kemudian terima kasih juga kepada Pak Edi Pranata Tarigan ya dari PT Inalum Sumatera Utara. Ini juga cukup banyak nih pesertanya. Ya, lumayan banyak ya. Banyak ya. Dan mereka sepertinya ya hadir dalam satu forum gitu Pak ya, untuk menyaksikan acara kita di hari ini. Mudahan bisa kerjasama di kemudian hari ya. Oke. Silaturahminya masih bisa dilanjutkan. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itulah secara simbolis penyerahan sertifikat kepada peserta diwakili dari IT Telkom, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kemudian dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan dari PT Inalum ya Bapak Edi Pranata Tarigan. Terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi juga nih Pak, karena saya lupa di awal berpantun untuk menutup kegiatan ini, maka di akhir ini ya saya akan tutup dengan pantun. Semoga acara kita ini bermanfaat ya, baik bagi kami sebagai penyelenggara Teknik Telekomunikasi PCR, kemudian bagi pemateri Pak Dr. Emansyah, dan bagi semua peserta yang hadir di ruangan online ini ya, dan sampai saat ini alhamdulillah masih bertahan di atas 100 peserta ya. Buah markisa turun menjuntai, buahnya jatuh ke kolam ikan. Acara kita sudah pun usai, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih atas keikutsertaannya di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.